Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinda Septiana dengan NIM 0304 138 222 7126, jurusan Teknik Elektro kelas B Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Dasar Komputer dan Pemrograman yang mengenai pengenalan bahasa-bahasa pemrograman. Baiklah, saya di sini akan menyebutkan dosen pengampu dari mata kuliah Dasar Komputer dan Pemrograman. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Iwan Fahendra AS STMC, yang kedua ada Ibu Desi Windisari STMA, yang ketiga ada Bapak Abdul Haris dari Munte STMPI. Selanjutnya, adapun tujuan dari presentasi saya kali ini, yang pertama, memiliki pengetahuan dasar mengenai penggunaan bahasa pemrograman yang meliputi kemampuan memilih tipe data yang digunakan, memilih instruksi yang digunakan, serta mampu menyusun algoritma yang lebih efisien dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, merancang, membuat, dan menerapkan teknik pemrograman menggunakan suatu bahasa pemrograman. Selanjutnya, table of contents atau apa saja yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama itu, apa itu bahasa pemrograman? Yang kedua, fungsi bahasa pemrograman. Yang ketiga, pengertian algoritma dan pemrograman. Yang keempat, jenis dan tingkatan bahasa pemrograman. Yang kelima, berkenalan dengan bahasa C. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan dari bahasa C. Yang ketujuh, penulisan pemrograman dari bahasa C. Yang kedelapan adalah perangkat lunak IDE atau editor. Selanjutnya, apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Itulah kenapa bahasa pemrograman tersusun dari sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Selanjutnya, perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang dimengerti komputer. Dengan begitu, tidak heran kalau bahasa pemrograman sering disebut sebagai bahasa komputer. Hasil akhir dari penggunaan bahasa pemrograman adalah sistem operasi, aplikasi desktop, website, aplikasi mobile, bahkan berbagai perangkat teknologi yang biasa kita operasikan sehari-hari. Maka bisa dipahami bahwa bahasa pemrograman adalah bagian dari website development. Selanjutnya, fungsi bahasa pemrograman. Satu, yaitu sebagai media komunikasi antara programmer dan komputer. Artinya, untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer. Nah, itu ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama, metode compiler. Compiler adalah tools atau alat untuk memindai seluruh perintah bahasa pemrograman, lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru. Paket file ini berisikan kode mesin yang dapat dibaca komputer atau perangkat lain seperti contoh yang ada pada gambar ini. Selanjutnya itu metode interpreter. Interpreter adalah tools atau alat untuk mengubah perintah bahasa programmer pada kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Caranya dengan menerjemahkan perintah tersebut sebaris demi sebaris saat program dijalankan, seperti contoh yang ada pada gambar ini. Yang kedua itu ada tools atau alat untuk mengembangkan sistem dan program. Fungsi kedua bahasa pemrograman adalah sebagai tools atau alat untuk mengembangkan sistem dan program. Cara kerjanya, programmer akan menulis kode program atau coding yang biasa disebut, yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Selanjutnya, pengertian algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah yang lain, terutama pada program komputer. Algoritma dan pemrograman berfungsi sebagai suatu pemecahan masalah dengan suatu susunan yang logis berdasarkan sistematika tertentu. Nah, pada ini ada sebuah cara untuk membuat algoritma dan pemrograman. Yang pertama itu harus ada instruksi yang dimengerti oleh komputer. Karena itu, pasti komputer punya bahasa dan kita harus membuat bahasa yang dimengerti oleh komputer. Yang kedua, bahasa tersebut dikenal dengan istilah bahasa pemrograman. Yang ketiga, program komputer harus dibuat dengan urutan logika yang benar dan sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan.
Selanjutnya yaitu jenis dan tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer. Bahasa jenis ini bisa dijalankan di komputer tanpa perlu diterjemahkan terlebih dahulu dengan compiler atau interpreter. Bahasa pemrograman tingkat rendah dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa asli yang dipahami komputer. Bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode objek yang pada umumnya bahasa mesin ditampilkan dalam kode biner 0 dan 1, seperti pada gambar ini. Selanjutnya yaitu bahasa assembly. Bahasa assembly atau bahasa rakitan adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya untuk membuat sistem operasi atau driver, seperti pada gambar ini. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya, bahasa ini sering disebut dengan pseudo language atau bahasa semu. Sebagai bahasa penghubung, jenis bahasa pemrograman tingkat menengah menggunakan perintah yang mendekati bahasa manusia sehingga mudah dipahami. Di sisi lain, kompleksitasnya lumayan tinggi, mendekati bahasa assembly. Oleh sebab itu, bahasa tingkat menengah juga sering dipakai untuk membangun sistem operasi. Bahkan, ia bisa digunakan untuk membuat program yang dapat mengelola program lain, seperti terminal. Beberapa contoh bahasa pemrograman tingkat menengah yaitu ada assembler, Microsoft Macro Assembler, atau yang terakhir itu bahasa C. Selanjutnya, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Maka dari itu, bahasa tingkat tinggi sangat direkomendasikan bagi kalian yang baru belajar pemrograman, mengingat tingkat kesulitannya itu relatif lebih rendah dibanding dua jenis bahasa pemrograman yang telah disebutkan sebelumnya. Terlepas dari itu, bahasa tingkat tinggi sering dimanfaatkan untuk membangun website dan aplikasi, bahkan hampir semua website dan aplikasi yang Anda install dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi. Seperti yang sudah dibahas, jenis bahasa pemrograman tingkat tinggi perlu diterjemahkan terlebih dahulu menjadi kode mesin. Tapi untungnya, setiap bahasa sudah mengikutsertakan compiler atau interpreternya masing-masing sehingga nyaman digunakan. Nah, bahasa tingkat tinggi masih dibagi lagi menjadi dua jenis. Itu yang pertama, pemrograman berorientasi prosedural atau jenis bahasa pemrogramannya membagi perintah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nantinya bagian tersebut akan diurutkan secara sistematis. Jika sudah komputer akan melaksanakan perintah sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan, nah, maka kelebihannya yaitu programmer akan lebih memahami alur program, namun kekurangannya itu akan lebih sulit memodifikasi suatu bagian program tanpa mempengaruhi bagian yang lainnya. Contoh bahasa pemrograman yaitu Pascal, Basic, dan Fortran. Selanjutnya, pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah jenis bahasa program yang mengelola perintah program menjadi objek-objek tertentu. Nah, masing-masing objek akan memiliki karakteristiknya tersendiri. Kemudian, komputer akan mengeksekusi perintah yang diberikan sesuai dengan karakteristik masing-masing objek. Keuntungan dari pemrograman berorientasi objek adalah memudahkan dari segi modifikasi tanpa menyebabkan error di bagian program lain. Kekurangannya, program menjadi lebih sulit dipahami alurnya. Contoh dari bahasa program berorientasi objek ada antara lain, yang pertama itu Java, yang kedua PHP, yang ketiga Python, dan yang terakhir itu Ruby. Selanjutnya itu kita berkenalan dengan bahasa C. Bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967. Selanjutnya, bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut bahasa B pada tahun 1970.
Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories Inc. Sekarang adalah AT&T Bell Laboratories. Bahasa C pertama kali digunakan di Computer Digital Equipment Corporation PDP-11 yang menggunakan sistem operasi Unix. Saat ini penggunaan bahasa C telah merata di seluruh dunia. Hampir semua perguruan tinggi di dunia menjadikan bahasa C sebagai salah satu mata kuliah wajib. Selain itu, banyak bahasa pemrograman populer seperti PHP dan Java menggunakan sintaks yang dasarnya mirip bahasa C. Oleh karena itu, kita juga sangat perlu mempelajarinya. Selanjutnya itu, ketika program C++ ditulis, hal tersebut harus disesuaikan dengan komputer dan disimpan dalam bentuk file. Editor, teks yang digunakan seperti halnya program pengolah kata. Melalui editor ini, statement ditulis oleh seorang programmer yang disebut dengan kode sumber, source code, dan file yang disimpan disebut dengan file sumber, source file. Setelah kode sumber disimpan dalam bentuk file, maka proses translasi atau terjemahan menuju bahasa mesin dapat dimulai. Selama fase ini diproses, sebuah program yang dinamakan dengan preprocessor membaca kode sumber. Yang kedua itu preprocessor, mencari baris khusus yang terdapat simbol. Baris ini terdiri dari instruksi yang menyebabkan preprocessor mengubah kode sumber dalam beberapa langkah atau perubahan yang dihendaki oleh programmer. Selama terjadi fase lanjut, komputer melangkah melalui preprocess kode sumber. Seperti pada contoh yang digambar ini. Kelebihan dan kekurangan bahasa C. Kelebihan bahasa C yaitu yang pertama, bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Yang kedua, kode bahasa C sifatnya portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Yang ketiga, bahasa C memiliki banyak struktur, jadi memudahkan programmer memilih suatu struktur yang akan dibuatnya. Yang keempat itu proses executable program bahasa C lebih cepat. Yang terakhir itu lebih mudah dipahami. Untuk kekurangan bahasa C yaitu yang pertama, bahasa C yang terlalu fleksibel dan memiliki banyak operator membuat penggunanya kebingungan. Yang kedua itu banyak pengguna yang masih belum paham akan kegunaan pointer dan bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya, penulisan pemrograman bahasa C. Program bahasa C tidak mengenal aturan penulisan di kolom tertentu, jadi bisa dimulai dari kolom manapun. Namun demikian, untuk mempermudah pembacaan program dan untuk keperluan dokumentasi, sebaiknya penulisan bahasa C diatur sedemikian rupa sehingga mudah dan enak dibaca. Berikut contoh penulisan pemrograman bahasa C yang benar. Selanjutnya itu ada perangkat lunak ID Editor. Perangkat lunak ID Editor ini menggunakan Turbo C++. Fungsi pada penggunaan Turbo C++, yang pertama itu ada H, yaitu file bantuan yang digunakan untuk menyimpan data-data fungsi yang akan digunakan di dalam program. Yang kedua ada main, adalah fungsi utama pada C++. Yang ketiga printf, digunakan untuk menampilkan data output. Yang keempat ada scanf, merupakan fungsi yang dapat digunakan untuk membaca data dari keyboard dan memasukkan ke dalam program. Yang kelima ada AND, perintah itu digunakan untuk berpindah baris. Yang keenam ada PUT, merupakan fungsi keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan yang bertipe data string tanpa harus melakukan penentuan tipe data terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada puchar, merupakan fungsi keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan yang bertipe data char tanpa harus melakukan penentuan tipe data terlebih dahulu. Dan terakhir itu ada gets, merupakan fungsi masukan yang khusus untuk menerima masukan tipe data string tanpa harus melakukan penentuan tipe data terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.